akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami sebagai tim proposisi menyesali bahwa glorifikasi resiliensi merupakan sesuatu yang dimana akan menghambat perubahan sosial secara nyata dan juga akan membentuk suatu ketidakadilan dimana akan menciptakan budaya untuk bertahan saja yang berujung kepada kelelahan dan juga depresi daripada kita harus keluar dari zona nyaman tersebut dan mencari solusi dari akar masalah tersebut. Padahal ini sesuai dengan mosi bahwa Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Dewan juri yang terhormat, pada berbagai macam status quo terdapat beberapa macam aspek yang dimana status quo ini relevan dengan permasalahan glorifikasi resiliensi tersebut. Yang dimana pada hal ini merupakan menyalahkan individu. Kita ambil contoh Dewan juri yang terhormat, korban kemiskinan ataupun pengangguran dicap kurang tangguh dan juga kurang bekerja keras serta kurang resilient dikarenakan tidak juga berujung mendapatkan pekerjaan dan dituntut untuk lebih tangguh yang akan menyebabkan suatu depresi. Dan juga pada hal ini dalam segi dunia pendidikan, siswa miskin yang tidak mempunyai uang untuk melanjutkan sekolah dituntut untuk beradaptasi terhadap ekonominya daripada diperbaiki dan dituntut menjadi seorang yang harus menerima kondisi tersebut. Dan di dalam aspek dunia kerja, di mana budaya kerja paksa dengan upah yang tidak sesuai dengan gaji minimum yang diberikan sehingga akan memberikan rasa eksploitasi dan hasil yang kurang maksimal terhadap individu pekerja tersebut. Dan dalam segi budaya yang dimana dalam hal KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan sering dicap sebagai orang yang salah dikarenakan orang memiliki negatif ataupun memiliki pemikiran secara negatif di mana perempuan kurang ini, kurang itu sehingga menuntut perempuan menjadi perempuan yang lebih tangguh dan dapat menerima apapun itu. Dan padahal ini saya memberikan definisi sebagai batasannya di mana glorifikasi merupakan pemujaan berlebihan pada resiliensi, sedangkan resiliensi sendiri adalah kemampuan individu untuk bertahan dalam suatu kesulitan dan beradaptasi terhadap situasi yang dimana merugikan serta dapat bangkit kembali dari kondisi yang dapat dibilang merupakan sulit. Terdapat 3 pilar argumen utama pada hal ini yang dimana merupakan pilar cermin palsu. Dewan juri yang terhormat, kita analogikan jika kamu lemah maka kamu tidak bangkit. Bagaimana dengan analogi tersebut? Yang dimana banyak fakta yang kita ketahui bahwa sering terjadi sistem eksternal yang dimana tidak benar, yang artinya glorifikasi resiliensi tersebut dilaksanakan dan terjadi dikarenakan sistem eksternal, bukan karena faktor internal pribadi dari kita sendiri sebagai seseorang. Yang dimana pada hal ini akan menciptakan suatu ilusi di mana bahwa semua orang dapat beradaptasi dan bangkit, tetapi orang tersebut mengabaikan bahwa realitanya hambatan eksternal seperti akses sumber daya yang terbatas dan juga dukungan dari pihak-pihak luar sana tidak ada alias nol, yang dimana pada hal ini akan membuat ketidakadilan. Jadi daripada kita menyuruh orang untuk bangkit dan mencoba lagi, bagaimana jika kita alihkan dengan bagaimana jika kamu mencoba hal ini, mencoba hal itu dan memberikan rasa semangat dan memberikan fasilitas serta infrastruktur yang sesuai dan memadai. Kita ambil contoh siswa yang tidak sekolah karena kemiskinan dan juga mungkin ekonomi dan juga daerahnya merupakan daerah tertinggal yang belum memiliki sekolahan. Lalu bagaimana? Apakah mungkin kita akan bilang ya sudah sabar saja, kamu harus menunggu bantuan dari pemerintah dan menerima nasibmu seperti itu? Bagaimana jika kita memberikan saran yang baik dengan kita memberikan buku, memberikan bantuan serta infrastruktur yang sesuai dan memadai sehingga kita harus memberikan bagaimana orang tersebut dapat keluar dari zona nyaman daripada orang tersebut harus berada di zona nyaman tersebut dengan berbagai macam perspektif bahwa dia harus bertahan dan beradaptasi terhadap kondisinya tersebut, bahwa hal itu akan membuat orang depresi dan juga stres akut. Dan hal ini juga sesuai dengan pilar yang kedua, merupakan pilar rantai tak kasat mata. Dewan juri yang terhormat, kita analogikan bahwa pada hal ini justru membuat orang akan terikat dalam siklus bertahan, lelah, bertahan lagi, sehingga akan mencegah orang tersebut untuk keluar menuju ke solusi dan masalah yang asli. Padahal itu memberikan penderitaan yang diromantisasi yang dimana sebagai bukti kemajuan, padahal aslinya hal tersebut merupakan mekanisme pengulangan. Kita ambil contoh pada hal itu, banyak sekali remaja-remaja depresi karena tidak mendapatkan pekerjaan dan justru apa tanggapan dari orang-orang di luar sana? Mereka berkata bahwa kita harus melakukan tuntutan tersebut dan harus bisa beradaptasi dan lebih tangguh lagi dan dianggap kurang resilient. Dan padahal itu kita analogikan bahwa pekerja tersebut merupakan sama halnya seperti hamster yang dimana cepat namun di tempat. Dan hal ini justru sesuai dengan pilar ketiga yang dimana akan memberikan efek berkepanjangan seperti kehilangan motivasi jangka panjang dan juga stres serta selalu berada di zona nyaman yang ada. Dan hal ini justru menjadikan pilar yang
di mana memiliki beban yang tidak terlihat. Dewan juri yang terhormat, rasa salah, bersalah, gagal, dan tidak pede merupakan hal tersebut dikarenakan adanya ekspektasi orang lain yang harus dipenuhi, dan di mana hal tersebut merupakan suatu keharusan, di mana kita ketika tidak memenuhi ekspektasi orang tersebut, maka kita akan merasa diri kita sendiri merupakan sesuatu yang gagal dan tidak pantas, sehingga kita akan mengulang fase tersebut sedemikian rupa. Padahal ini yang dimana manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar dalam jiwa kita sendiri. Yang pertama merupakan istirahat secara pemulihan, di mana tubuh kita memerlukan istirahat dan membutuhkan asupan energi dan juga pikiran secara otak, sehingga kita dapat berpikir lebih lanjut bagaimana masalah yang saat ini kita akan pikirkan lagi pada besok dengan cara yang lebih jernih dan dapat keluar dari permasalahan tersebut. Yang kedua merupakan kegembiraan, yang dimana padahal ini kita butuhkan dikarenakan bagaimana bisa kita melaksanakan sesuatu tanpa kegembiraan yang ada, yang dimana justru yang ada dalam hati kita merupakan suatu tekanan, dimana ekspektasi kita adalah kita harus memenuhi ekspektasi orang lain daripada hati kita dipenuhi kegembiraan dalam melakukan aktivitas tersebut. Dan juga dukungan emosional. Dewan juri yang terhormat, dukungan emosional sangatlah penting dikarenakan apa? Tanpa dukungan emosional, justru siswa ataupun orang-orang di luar sana akan menyebabkan depresi, stres akut dikarenakan apa? Tidak adanya dukungan emosional dibandingkan dengan mereka berkata, kamu harus lebih tangguh dan lebih kuat, dan tidak ada infrastruktur dan fasilitas serta dukungan yang memadai, dan hanya memberikan tekanan yang padahal itu justru akan membuat pengurangan konsentrasi yang ada. Justru ini bukanlah suatu pengorbanan, tetapi merupakan pengorbanan secara diam-diam dan bukanlah suatu kekuatan yang tumbuh secara alami. Dimana padahal ini kita analogikan yang dimana sukses dari luar, tetapi aslinya dari dalam mereka sangatlah rapuh. Padahal ini terdapat berbagai macam proposal yang sangatlah mendukung, dimana padahal ini berdasarkan buku The Resilient Myth yang akan membongkar berbagai macam mitos resiliensi di mana perusahaan akan memberikan eksploitasi kepada perusahaannya, yang dimana alih-alih memberikan eksploitasi tersebut dengan gaji yang minimum, yang dimana resiliensi sendiri merupakan suatu pemberdayaan, yang dimana mengaitkan mekanisme menghindari reformasi struktural untuk kemajuan individu yang ada. Jadi dapat dipastikan bahwa hal tersebut ataupun glorifikasi resiliensi justru akan menghambat perubahan sosial nyata serta memperburuk suatu keadilan yang ada, dan akan menciptakan berbagai macam perspektif seperti kamu harus bertahan saja, kamu harus lebih tangguh, kamu jangan begitu, kamu kurang resilient, dan hal itu justru akan memberikan stres kronis yang meningkat. Maka dengan berbagai macam hal itu, saya akan menyatakan saya bangga menjadi tim proposisi.